Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Herwin Syah, Galih Permana, Rizky Firmansyah, Seto Wicaksono, Oktarius Gea, dan Agus Salim Zebua akan mempresentasikan tentang etika terhadap lingkungan hidup. Silakan kepada teman-teman semua untuk menyimaknya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya. Makna etika lingkungan hidup. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori pengertian etika. Yang pertama, etika deontologi. Suatu tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kedua, etika teologi. Baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Ketiga, etika keutamaan, yaitu mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi, secara luas etika dapat dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik. Etika memberi petunjuk atau orientasi dan arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis etika lingkungan atau sering disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan dan menjadi 2, yaitu ada etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Yang pertama, etika ekologi dangkal, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut ini. Manusia terpisah dari alam, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keperhatiannya, mengutamakan rencana jangka pendek, dan masih ada lagi. Selanjutnya, etika ekologi dalam merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang. Etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, manusia adalah sebagian dari alam, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, dan masih ada lagi. Teman-teman, kita langsung saja ya tentang teori etika lingkungan. Teori etika lingkungan ini juga terbagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah antroposentrisme, dan kedua adalah biosentrisme, dan yang ketiga adalah ekosentrisme. Di mana yang pertama adalah antroposentrisme. Antroposentrisme adalah berasal dari kata antropos, yang artinya adalah manusia. Antroposentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingan. Jadi pemikirannya adalah manusia. Yang kedua adalah biosentrisme. Biosentrisme ini adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak antroposentrisme. Teori
ekosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia, melainkan banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Yang ketiga adalah ekosentrisme. Ekosentrisme adalah memandang makhluk hidup atau disebut dengan biotik, dan makhluk hidup tak hidup adalah disebut dengan abiotik. Lainnya yang saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Prinsip-prinsip etika lingkungan. 1. Prinsip sikap hormat terhadap alam. Ini merupakan sikap dasar dalam kaitannya menghormati alam. Artinya kita tidak boleh berperilaku buruk atau sampai merusak alam tersebut. 2. Prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab terhadap alam, yang kemudian ketika kita memilikinya akan menimbulkan kehati-hatian dan juga tidak seenaknya dalam bertindak terhadap alam tersebut. 3. Prinsip solidaritas kosmis. Arti dari prinsip ini adalah kita harus memiliki sikap sepenanggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya, yang kemudian akan menimbulkan rasa ingin menyelamatkan terhadap lingkungan kita ini secara bersama-sama. Artinya ini ingin menyadarkan kita bahwa ini adalah alam kita. Kita harus menjaganya bersama-sama. 4. Prinsip kasih sayang dan peduli terhadap alam. Arti prinsip ini adalah ketika kita sudah memiliki prinsipnya, akan timbul rasa sukarela dalam menjaga kelestarian alam ini, karena kita sudah menyayangi alam tersebut. 5. Prinsip tidak merugikan ataupun tidak merusak. Di sini, di prinsip ini manusia memiliki tanggung jawab moral yang membatasi mereka untuk tidak bertindak yang dapat merusak alam tersebut. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Artinya, kehidupan manusia modern ini harus memiliki batasan, karena prinsip ini muncul didasari dengan alam ini hanya digunakan untuk pemuas kebutuhan saja dan terus-menerus dieksploitasi. Makanya manusia modern ini harus memiliki batasan dan selaras dengan alam, menghormatinya, tidak boleh serakah. 7. Prinsip keadilan. Maksud prinsip ini adalah setiap golongan manusia memiliki hak yang sama dalam hal memanfaatkan sumber daya alam, melestarikan sumber daya alam, dan ataupun menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. 8. Prinsip demokrasi. Arti prinsip ini adalah kita harus menghargai keragaman pendapat dalam hal memutuskan kebijakan-kebijakan baik buruknya untuk sumber daya alam kita. 9. Prinsip integrasi moral. Prinsip ini maksudnya adalah para pejabat publik dan juga orang-orang yang memiliki kewenangan besar harus memiliki integrasi moral, yang artinya moral yang terhormat dalam menjaga kepentingan publik ini, yaitu sumber daya alam. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Di antaranya ada 5. Yang pertama ada polusi udara, yang kedua ada polusi air, yang ketiga ada polusi tanah, yang keempat ada penyusutan spesies dan habitat, yang kelima ada
penyusutan bahan bakar dan fosil. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara telah hadir menemani kita semenjak terjadinya revolusi industri di dunia. Saat cerobong-cerobong asap mulai berdiri dan tidak berhenti bernapas sampai hingga saat ini, contoh kerusakannya adalah adanya penurunan pada saat proses vegetasi yang mempengaruhi pada pengurangan hasil panen, dan adanya kerusakan pada bahan-bahan bangunan melalui proses karat. Lalu ada kerusakan skala besar yang terjadi, pemanasan global, hancurnya lapisan ozon di stratosfer. Yang kedua ada polusi air. Polusi air yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran, sehingga dalam kadar tertentu kontaminasi ini dapat membahayakan spesies yang hidup di air ataupun makhluk lain yang mengkonsumsi air tersebut. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah sering terjadi karena adanya pembangunan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan penguburan bahan-bahan berbahaya ke dalam tanah. Yang keempat, penyusutan spesies dan habitat. Penyusutan spesies dan habitat harus diakui sebuah fakta bahwa manusia telah merusak dan menghapuskan kehidupan spesies yang ada di lingkungan meskipun secara tidak langsung. Dan yang kelima, penyusutan bahan bakar fosil. Penyusutan bahan bakar fosil, semakin berkembangnya industri, semakin besar pula kebutuhan akan pemenuhan sumber energi untuk terus mengaktifkan mesin-mesin raksasa industri. Baik, selanjutnya kami mengambil sebuah contoh kasus yang terdapat di Rumah Sakit Bangli. Yang menjadi permasalahannya yaitu pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangli berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Kumpulan asap hitam dan disusul dengan debu yang berjatuhan di area pemukiman membuat masyarakat terkadang mengunci putra-putri mereka di kamar agar tidak menghirup asap ataupun debu yang berjatuhan akibat adanya pembakaran limbah. Bau yang ditimbulkan oleh asap dan debu hasil pembakaran sangatlah menyengat, sehingga warga tidak dapat melakukan aktivitas di pekarangan atau di halaman rumah. Yang menjadi kesimpulan dalam permasalahan tersebut yaitu Rumah Sakit Bangli telah melakukan pelanggaran etika terhadap lingkungan di mana mereka melakukan tindakan yang merugikan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kumpulan asap dari hasil pembakaran limbah atau sering disebut polusi udara dan pencemaran udara. Saran dari permasalahan tersebut yaitu karena limbah medis termasuk salah satu limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada bab 1, maka dalam hal ini sudah seharusnya setiap rumah sakit menjalankan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Terdapat beberapa kriteria dalam analisis dampak lingkungan atau AMDAL, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu salah satunya besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak tersebut berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan yang tidak memuaskan, boleh dipertanyakan, dan jika ada juga yang mau bertanya, dipersilakan.